Cina hancurkan 170 masjid di Xinjiang, berdampak pada menurunnya penganut Islam. Sebuah laporan dari Lembaga Penelitian Australia mengatakan, kebijakan Cina untuk menghancurkan masjid di wilayah Xinjiang telah berdampak pada berkurangnya jumlah penganut Islam. Institut Kebijakan Strategis Australia merilis laporan bahwa di tahun 2020 setidaknya sekitar 170 masjid yang hancur telah berhasil diidentifikasi melalui citra satelit. Sekitar 30% dari sampel yang mereka analisis. Dalam sedekade terakhir kehadiran jemaah di Masjid Itkah di kota bersejarah, jalur Sutra Kashgar telah turun dari 5.000 orang menjadi maksimal sekitar 900 orang. Partai Komunis Cina tidak lagi mengizinkan anak di bawah umur untuk berpuasa dan pengamat telah melihat lebih dari 100 masjid dihancurkan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sikap pemerintah Cina yang sebenarnya membebaskan warga negaranya untuk menganut agama Buddha, Taoisme, atau Kristen, bahkan Islam itu sendiri. Meskipun terdapat aturan yang mengatur bagaimana warga negara mempraktekkan keyakinan mereka, pemerintah Cina membantah tuduhan tersebut merujuk adanya anggaran pengeluaran pemerintah untuk perbaikan masjid yang mencakup kipas angin, toilet, pembilasan, komputer, dan pendingin udara. Ali Akbar Dumalah, seorang pria Uighur yang melarikan diri dari Cina pada tahun 2012, dalam sebuah wawancara di Talk mengatakan bahwa Cina berusaha untuk menghapus jejak Islam di Xinjiang. Mereka memiliki rutinitas membuat keributan seperti itu setiap kali mereka membutuhkannya. Katanya dikutip pikiran rakyat Bekasi.com dari Newsweek. Orang-orang tahu persis apa yang harus dilakukan, bagaimana berbohong itu bukanlah sesuatu yang baru bagi mereka. Pemerintah Cina mengadakan kunjungan 5 hari ke Xinjiang pada bulan April lalu untuk sekitar selusin koresponden asing. Hal tersebut merupakan bagian dari kampanye propaganda yang intens untuk melawan tuduhan kejahatan genosida terhadap etnis Uighur. Para pejabat Cina berulang kali mendesak wartawan untuk menceritakan apa yang mereka lihat, bukan apa yang disebut Cina sebagai kebohongan politisi dan media barat yang kritis. Beijing mengatakan hal tersebut mereka lakukan untuk melindungi kebebasan beragama dan warga negara dapat menjalankan keyakinan mereka selama mereka mematuhi hukum dan peraturan. Dalam praktiknya, Cina justru membatasi setiap aktivitas keagamaan di berbagai tempat dan instansi. Murid sekolah dasar penganut Islam di Xinjiang dilarang melaksanakan puasa saat di sekolah karena para murid diwajibkan memisahkan kehidupan agama dan pendidikan. Selain itu, para buruh pabrik kapas yang mayoritas etnis Uighur dilarang melaksanakan sholat, bahkan saat di asrama sekalipun. Di dalam pabrik dilarang, tapi mereka boleh pulang atau mereka bisa pergi ke masjid untuk sholat, kata Li Xiang, manajer umum Aksu Huafu Textile Co. Asrama adalah tempat istirahat para pekerja. Kami ingin mereka beristirahat dengan baik sehingga mereka dapat menjaga kesehatan mereka. Cek fakta, Cina dikabarkan akui vaksin Sinovac tidak ampuh lawan COVID-19. Simak faktanya. Publik dikejutkan dengan beredarnya pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang mengklaim jika Cina mengakui bahwa vaksin buatannya yaitu Sinovac tidak ampuh untuk membentuk antibodi manusia melawan virus corona. Pesan berantai WhatsApp tersebut turut menyertakan sejumlah tautan berita yang meragukan kemampuan Sinovac, bahkan terdapat kalimat yang menyatakan bahwa Indonesia memborong vaksin Sinovac padahal vaksin tersebut diakui oleh Cina tidak manjur. Lah terus pembuatnya saja mengakui vaksin Sinovac buatannya kurang manjur, tapi Indonesia malah memborongnya. Pernyataan dalam pesan tersebut. Menanggapi laporan terkait efektivitas vaksin COVID-19 buatannya, pemerintah Cina memastikan bahwa pihaknya terus mementingkan keamanan dan efektivitas vaksin yang diproduksi perusahaan Sinovac dan Sinopharm. Pihak Cina secara konsisten mementingkan keamanan dan efektivitas vaksin, kata konselor bidang sains dan teknologi Kedutaan Besar Cina di Jakarta, Yi Fanping. Ia
menyebutkan bahwa WHO telah menyetujui penggunaan darurat vaksin CoronaVac yang dibuat Sinovac. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyetujui penggunaan darurat vaksin CoronaVac yang dibuat oleh Sinovac. Hal itu secara penuh membuktikan keamanan dan efektivitas CoronaVac, katanya, yang dikutip pikiranrakyat.com dari Antara Senin 2 Agustus 2021. Ia menjelaskan bahwa hingga 28 Juni lalu, vaksin CoronaVac telah mendapatkan persetujuan penggunaan darurat dari 50 negara dan kawasan di dunia. Sementara itu, penyuntikan vaksin CoronaVac secara global telah mencapai 75 juta dosis. Data penelitian sampai sekarang menunjukkan keamanan dan kemanjuran yang tinggi CoronaVac terhadap pencegahan paparan virus SARS-CoV-2 dan pengendalian pandemi, kata Van Ping. Van Ping mengatakan bahwa saat ini Sinovac dan Sinopharm tengah melakukan uji klinis terhadap perlunya penyuntikan dosis ketika guna meningkatkan imunitas terhadap virus COVID-19. Berdasarkan laporan tersebut, situs resmi Koninfo menyebutkan bahwa juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan jika vaksin Sinovac masih efektif mencegah penularan virus SARS-CoV-2. Dalam uji klinis tahap 3 yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat, hasil efikasi vaksin Sinovac sebesar 65,3%. Vaksin Sinovac juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa klaim pernyataan Cina vaksin Sinovac tidak ampuh adalah salah dan merupakan hoax. Pabrik kimia di Leverkusen, Jerman meledak, 1 tewas, 4 orang hilang. Pabrik kimia di Leverkusen, Jerman meledak pada Selasa 27 Juli waktu setempat yang menyebabkan 1 orang korban tewas dan 4 lainnya hilang. Ledakan besar itu menyebabkan 16 orang lainnya juga terluka sebagaimana dikutip dari laman BBC. Diketahui bahwa ledakan di pabrik kimia terjadi sekitar pukul 9.40 pagi waktu setempat. Ledakan tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran berjam-jam hingga tampak asap hitam membubung tinggi ke udara, suasana ngeri dan mencekam. Polisi sempat meminta warga untuk sementara waktu tidak keluar rumah hingga situasi aman dan asap tidak lagi mencemari parah. Ledakan di pabrik kimia yang juga diketahui adalah pengolahan sampah kimia Cempak itu belum diketahui pasti penyebabnya. Kami sangat menyesalkan atas adanya tragedi yang menyebabkan kematian pekerja kami ini, kata Direktur Cempak Lars Friedrich. Sementara tim penyelamat terus melakukan pencarian terhadap korban-korban hilang. Adapun 2 korban luka akibat ledakan ini disebutkan dalam kondisi yang amat serius.